Bismillahirrahmanirrahim. Wa ruwiya, dan diriwayatkan, anin Nabi, dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, annahu qala, bahwasanya Nabi bersabda, an-nadharu fi wajhil alimi ibadatun. An-nadharu, memandang, fi wajhil alimi, pada wajah orang alim, ibadatun, adalah ibadah. Wan nadharu, dan memandang, fil ka'bati, kepada Ka'bah, ibadatun, adalah ibadah. Wan nadharu, dan memandang, fil mushafi, di dalam atau kepada mushaf Al-Qur'an, ibadatun, adalah ibadah. Qala al-faqih, berkata Imam al-faqih, yakni Imam Abu Lais As-Samarqandi radhiyallahu anhu, law lam yakunil huduri majlisil ilmi manfa'atun siwan nadhari ila wajhil alimi lakana al-wajibu 'ala al-aqili ay yarghaba fihi. Law lam yakun, seandainya tidak ada, li huduri majlisil ilmi, untuk hadir di majelis ilmu, manfaatun, itu memberi manfaat, siwan nadhari, selain memandang, ila wajhil alimi, kepada wajah orang alim, lakana, maka adalah al-wajibu, wajib, alal aqili, atas orang yang akalnya sehat, ayyar roba fihi, untuk menyukai kepada memandang wajah orang alim. Waqad aqama, dan sungguh telah mengangkat, telah memposisikan an-nabiyyu, nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al-alima, terhadap orang alim, muqama nafsihi, sama kedudukannya dengan kedudukan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu faqala, Nabi bersabda, man zara aliman faka'annama zarani, man, siapa orang zara, yang berziarah, aliman, kepada orang alim, faka'annama, maka seolah-olah ia, zarani, berziarah kepadaku. Waman sofaha, waman, dan siapa orang sofaha, yang bersalaman, aliman, terhadap orang alim, kepada orang alim, faka'annama sofahani, maka seolah-olah ia bersalaman denganku. Waman, dan siapa orang jalasa, yang duduk aliman, bersama dengan orang alim, faka'annama, maka seolah-olah ia jalasani, duduk bersama denganku. Waman jalasani fid dunya, waman, dan siapa orang jalasani, yang duduk bersamaku, fid dunya, di dunia, ajlasahu Allahu, maka Allah akan mendudukkan dia, ma'i, bersamaku, yaumal qiyamati, pada hari kiamat, fil jannati, di dalam surga. Wa ruwiya anil Hasani al-Basri, diriwayatkan dari Imam Hasan al-Basri rahimahullahu ta'ala, annahu qala, bahwasanya beliau berkata, masalul ulama'i kamasalin nujumi, perumpamaan orang-orang alim itu seperti bintang-bintang yang ada di langit. Idza badat, apabila nampak itu bintang, ihtadau, maka manusia mengambil petunjuk lewatnya, biha, dengannya. Wa idza adlamat, dan apabila gelap, artinya tidak nampak itu bintang, tahayyaru, maka mereka bingung. Wa mautul alimi, dan matinya ulama, sulmatun fil islami, sulmatun, membuat keretakan, sulmatun,
membuat keretakan fil islami di dalam Islam. La yasudduha, tiada mampu menambal keretakan itu syai'un, sesuatu. Wa makhtalafat al-layaliya wal ayyami, sekalipun silih berganti ya, antara malam dan siang. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, melanjutkan tentang bab keutamaan dalam majelis ilmu. Rasulullah menyampaikan kepada kita pelajaran, yaitu ada 3 memandang yang memiliki pahala, yaitu memandang wajah orang alim, memandang Ka'bah, dan memandang mushaf. 3. Memandang itu berbeda dengan melihat. Apa bedanya, Pak? Kalau melihat sepintas, kalau memandang dalam waktu yang lama. Orang laki-laki terhadap perempuan kalau melihat sepintas nggak dosa, tapi kalau memandang dosa. Jadi beda ya. Kalau melihat ro'a, kalau memandang nador. Memandang kepada wajah orang alim adalah ibadah. Apa ini maksudnya? Apakah terus kalau kita ketemu guru kita pentelengin aja, nggak kedip-kedip? Nah, nggak begitu. Memandang wajah orang alim menjadi ibadah karena lisannya orang alim adanya di wajahnya. Lisannya orang alim keluarnya adalah mutiara. Lisannya orang alim adalah keluarnya hukum-hukum agama. Lisannya orang alim keluarnya adalah nasihat. Berarti memandang wajah orang alim artinya memperhatikan apa yang disampaikan oleh orang alim. Begitu maksudnya. Apa yang disampaikan oleh ulama, tentu ulama yang dimaksud adalah ulamaul khair, ulama yang khalisan mukhlasan liwajhillah, ulama yang ikhlas di dalam menyampaikan ilmu semata-mata karena Allah. Dan ulama zaman akhir yang seperti itu susah, sulit. Kalau ulama sedikit, kalau khutbah banyak. Karena akhirul zaman kasirun khutba'uhu wa qalilun ulama'uhu. Zaman akhir itu lebih banyak penceramahnya ketimbang ulama yang menyampaikan ilmu. Ya. Sekarang kan marak, ya. Kalau urusan ceramah, ya, apalagi judulnya tabligh akbar, ya. Yang hadir banyak nggak? Banyak. Ya. Tabligh akbar, ya. Atau pekan maulid atau apa, ya. Dipajang itu apa bannernya, foto-foto penceramahnya. Ya. Ada yang minal ajam, ada yang minal arab, ada yang kalangan orang pribumi, ada yang kalangan bangsa Arab, ya. Ada sayyid, ada syarif, ada habib, ya, di situ dipampang. Orang berduyun-duyun datang untuk mendengarkan ceramah. Biayanya gede apa kecil? Besar. Ya, mengundang ceramah itu, apalagi penceramahnya banyak, itu pasti puluh juta. Puluh juta, minimal 30 sampai 50 juta. Apalagi ulama kondang, ya. Ya, kalau saya ustadz kondangan, ya. Kalau ustadz kondangan mah kecil, ya. Ya, amplopnya masih bisa dilipat, ya.
Tapi kalau Ustadz kondang itu kalau ngasih penceramahnya amplopnya bisa dilipat nggak? 15 juta ngelipatnya bagaimana? Pakai TF transfer. Penceramahnya 15 juta, 20 juta. Datang ceramah cuma ngocok perut doang. Nah, bercanda sana, bercanda sini, tawa sana, tawa sini. Ilmunya paling banter 20%. 80%-nya adalah ya, bumbunya. Biayanya mahal apa murah? Mahal. Dapatnya apa? Ketawa sama kepuasan. Wah, puas saya lihat penceramah yang itu. Boleh itu tahun ntar besok diundang lagi. Ya. Nah, sementara kalau guru yang menyampaikan ilmu yang bersumber dari kitab, yang kitabnya ada pengarangnya adalah salafus soleh, orang-orang soleh, yang datang ngaji banyak apa sedikit? Ini hitungan banyak apa sedikit? Ya, sedang ya, ya. Sedikit banget ya enggak ya? Nah iya. Ongkosnya mahal apa murah? Murah. Ilmunya dapat apa enggak? Dapat. Ya. Ya, hampir 100% seluruhnya adalah ilmu. Tapi peminatnya banyak apa sedikit? Sedikit. Kenapa? Bosen ngaji begitu-begitu melulu. Masya Allah. Nah, kecenderungan seperti ini sudah mewabah kemana-mana. Tidak sekedar kalangan orang awam atau kalangan para pejabat, tapi juga di majelis-majelis di pesantren-pesantren itu sudah mulai kecenderungan tabligh akbar. Itu kiai ceramah, ada pedoman bawa kitab nggak? Enggak, udah ngomong aja dipluak. Ya. Apalagi yang model ngajinya jamaahnya bawa bendera, ya hasilnya ya bendera. Lain halnya kalau ngaji jamaahnya bawa kitab, hasilnya ilmu. Nah ini kecenderungan zaman sekarang. Maka ya, para sesepuh-sesepuh dari kalangan ulama NU sekarang ini berharap supaya mengembalikan majelis ilmu yang dibuka ya ilmu. Jamaah datang disampaikan ilmu, dijelaskan. Santri datang dibacakan kitab, diterangkan, sehingga ya, betul-betul memahami dari sumbernya, dan ini akan menjadi bakal ulama yang meneruskan ketika ulama-ulama yang sepuh pada meninggal dunia. Maka pernah saya sampaikan bahwa ulama itu ada ulama akar, ada ulama batang, ada ulama buah. Mangga yang bisa dirasakan apa ya? Buahnya. Maka ulama buah itu ngetop, tapi ada musimnya. Kalau musim mangga sudah selesai, berbuah lagi atau pohonnya? Enggak. Nah itu ulama buah. Ya. Penceramah kondang itu akan ada masanya. Oh ya ini masanya sampai sekian. Nanti sudah selesai ganti masa yang lain. Ya, penyebabnya macam-macam. Ya, ada yang kepleset omongan, ya. Ada yang karena nikah lagi, ada yang macam-macam. Ya. Tapi memang itulah cara Allah. Ya. Ada yang karena politik, cara Allah untuk musimmu sudah selesai. Sekarang berganti musim yang lain. Ulama batang, dia tidak pandai ceramah,
tapi dia punya majelis-majelis taklim. Mencolok di sini ada majelis taklim, mencolok di sini ada majelis taklim, di sini ada majelis taklim. Jadi terus ya, membekali umat. Memang kurang begitu nampak. Ya. Membekali manisnya buah itu lewat batang pohon. Nah itu kiai-kiai kita yang ngajarkan ilmu dari satu majelis ke majelis lain, majelis satu majelis lain, bawa kitab, terangin kitab, jelasin ilmu agama. Itu namanya ulama batang atau ulama pohon. Ada lagi ulama akar. Namanya akar di dalam tanah, ya. Tidak nampak oleh keramaian, tapi ternyata dari sinilah sumbernya ilmu, yaitu kiai-kiai yang ada di pesantren-pesantren, ulama-ulama yang ada di pesantren-pesantren, yang mereka sumber ilmunya luas, pemahaman agamanya luas, ya. Mencetak ulama-ulama batang, bahkan mencetak ulama-ulama buah. Maka di Indonesia kokohnya, kuatnya Islam itu adalah sebab ulama akar. Nah kalau ulamanya akar ada, tapi mulai berkurang orang tua yang menitipkan anak-anaknya di pesantren, berarti pelan-pelan batang pohonnya akan berkurang. Nah kalau batang pohonnya berkurang tetapi ingin punya buah, maka kemudian pakai sistem cangkok, ya, cangkok, yaitu mencetak ulama secara instan. Dicangkok buahnya, kalau ingin cepat matang dikarbit, ya. Itu namanya mencetak ulama instan. Sekarang modelnya pesantren kilat. Ya, pesantren kilat, seminggu keluar dari pesantren kilat jadi penceramah. Ya bisanya ngedongeng, ya, ngomong, tapi bicara tentang hukum agama nggak paham. Nah ini harus menjadi bahan renungan buat kita. Maka makna memandang ulama tidak sekedar pelototin kiai, pelototin ustadz, tapi bagaimana kita bisa mengambil nasihat lewat lisan-lisannya para ulama. Kita bisa mengambil nasihat lewat akhlaknya, perilakunya para ulama. Maka lihat kiai-kiai dulu. Kiai-kiai dulu itu nggak ada batas antara rumah kiai dengan umat. Jadi umat perlu apa, butuh apa, ya datang ke rumah kiai. Mau konsultasi apa, nasihat apa, datang ke tempat kiai. Datang. Coba kiai-kiai sekarang tinggalnya di mana? Komplek perumahan. Ya, penceramah-penceramah kita yang udah kondang-kondang, yang tadinya hidup di gang, begitu sawerannya dari jamaah udah gede, pindah ke komplek. Ya. Kompleknya real estate. Ya. Umat berani nggak masuk ke komplek real estate? Nah, sama satpamnya udah diusir-usir aja. Nah, model muka-muka burak-burak begini lah, nggak usah masuk ke real estate dah. Ya. Akhirnya ada gap antara umat dengan ulama. Makanya saya mau dimasukin ke TV, saya nggak mau, karena nggak muat. Iya. Iya, mobilnya Alphard. Masih tinggal di gang nggak kalau udah masuk TV? Agak pindah ke komplek perumahan. Ya. Makin jauh dari makin jauh dari Saya ada tawaran audisi, isi di TV anu, enggak. Dulu saya diajak juga sama Pak Hakim dulu ya, sama Pak, diajak ke Antv ya.
Ya udah segitu aja gitu. Sempet diajak apa itu yang model sinetron yang judulnya Aku Pengen Pulang. Jadi anak nakal gitu ya, terus sadar mau bertobat. Nah maka datangnya ke kiai. Nah kitanya pura-puranya jadi kiai gitu. Suruh pakai sorban, pakai apa gitu. Tapi shootingan untuk satu episode saja nggak cukup 1 hari, bisa seminggu. Terus di mobil kita kudu banyak baju yang beda-beda. Dan saya lah boro-boro seminggu ninggalin jamaah sehari aja, jamaah udah ada yang komplain. Enggak, udah, silakan Ustaz yang lain. Iya. Biarin nggak punya Alphard ya nggak apa-apa. Ya. Yang penting masih dekat dengan umat. Karena umat membutuhkan ulama. Ulama lari ke politik, silakan, tapi jangan rame-rame lari ke politik. Nanti umat tertinggal. Akhirnya umatnya malah diajak main politik. Begitu masuk di Senayan, seminggu, sebulan, 2 bulan pakai rompi oranye. Wah, guru saya pakai rompi oranye. Coba gimana? Masya Allah, wow, keren. Ya Allah. Enakan ngaji kayak begini, nggak ada pensiunnya. Kalau ke Senayan kan 5 tahun, ntar pilihan lagi. Jadi memandang kepada ulama itu tidak sekedar pelototin melihat ulama, ya, tapi mengambil ilmu dari ulama. Syukur-syukur bertemu dengan ulama, dengan kiainya ngerogoh kantong, ya. Ngerogoh kantong ngasih kepada kiai. Ngerogoh kantong nggak tahu masih ngasih rokok doang sebungkus. Ya lumayan sih. Ngerogoh kantong di kota mana, negara mana itu sudah menjadi tradisi. Pokoknya santri ketemu kiai salam tempel. Maka pada senang jadi kiai, jadi ulama. Ini mohon maaf bukan modus, bukan untuk saya mah nggak butuh-butuh amat, rezeki Allah udah atur ya. Karena zakatnya ilmu itu adalah memberikan hadiah kepada guru yang mengajarkan ilmu, baru ilmunya nanti manfaat. Atau memandang ulama itu bagaimana menyenangkan guru, ya. Apalagi sudah mau penutupan pengajian, dilihat tuh, ya gurunya bajunya merek apa, ukurannya apa. Tuh. Kalau kain sarung mah kegedean nggak apa-apa, emang kain sarung kudu gede. Ya. Ya. Pecinya ukuran berapa? Kalau pulang keluar duluan lihat sendalnya nomor berapa. Itu namanya nyenengin guru. Maaf bukan untuk saya ya, tapi untuk kita punya guru, siapapun guru kita. Kembali ke tadi, kalau undang penceramah dari luar, amplopnya berapa? Tadi ada yang sampai puluhan juta. Kalau yang umum 2 juta, 3 juta. Giliran gurunya sendiri penutup baca doa, amplopnya berapa? Padahal ibarat kata yang mandiin, yang nyebokin, yang nyuapin kita, guru kita sendiri. Giliran panen, yang manenin orang lain. Pada punya pikiran apa enggak gitu. Parcel juga beda. Penceramah dari luar parselnya gede, yang 200.000. Ya. Giliran gurunya sendiri, roti aja kue-kue itu masuk di plastik. Masya Allah. Tapi bukan di sini, bukan. Di sini mah udah cakep. Ya. Saya nggak nyindir yang di sini, bukan. Sini mah udah cakep. Alhamdulillah. Itu namanya memandang. Yang kedua,
memandang Ka'bah. Ya. Memandang Ka'bah adalah ibadah. Lah, ongkosnya mahal, Pak. Ya. Berapa sekarang? 25 juta berangkat umroh, 30 juta. Ya. Susah amat pingin mendapatkan pahala memandang Ka'bah, ya bayarnya mahal. Ada gantinya, yaitu an-nadharu ilal masjid, memandang kepada masjid. Pandang ke masjid, ya. Lihat masjid, ya. Karena an-nadharu ilal masjid ibadah, memandang masjid adalah ibadah. Jangan saben lewat masjid kita matanya mengkleng, palanya mengkleng, matanya ngeliatin aja. Enggak begitu maksudnya. Memandang masjid itu masuk ke dalam masjid, ibadah, begitu ya. Karena kita belum bisa ke Masjidil Haram, Makkatul Mukarramah, ya sudah, Masjid At-Taqwa, apa itu namanya mandang masjid. Itu ibadah. Ya. Pandangi lagi karpetnya masih cakep apa udah bulukan. Kalau udah bulukan, gulung. Nih duit, beli karpet yang baru. Itu namanya mandang masjid. Kipas anginnya pada kotor, turunin, bersihin. Apalagi mau masuk bulan puasa, AC dandanin. Mana yang kurang dari masjid ini? Kita pandang. Keran bocor, biarin. Beli yang baru, yang cakep, pasangin. Ya. Paling juga merebut kaget lah. Ini siapa yang ganti? Ini tahu-tahu kerannya sudah bagus. Itu namanya an-nadharu ilal masjid, sebagai pengganti an-nadharu ilal Ka'bah. Sebab mandang Ka'bah itu mahal, ya, mahal, susah. Ya. Ada penggantinya, yaitu memandang masjid. Lalu kemudian yang ketiga, an-nadharu ilal mushaf, memandang mushaf Al-Quran. Bukan Qurannya dibolak-balik dilihat-lihat doang. Quran dipandang artinya dibaca. Ya, dibaca, mula-mula dibaca. Yang kedua dipelajari, yang ketiga dipahami, yang keempat diamalkan. Dibaca, dipelajari, dipahami, diamalkan. Itu Al-Quran. Itu namanya memandang Al-Quran. Memandang guru nggak mesti tiap hari. Ketemunya mungkin seminggu sekali. Ada gantinya. Apa? An-nadharu ilal walidain, memandang kepada kedua orang tua. Ada gantinya. Lihat guru belum tentu ketemu, giliran ketemunya di tukang burung. Guru lagi beli pakan burung, ya. Terus dipandangin mulu. Ya. Orang pada ngeliatin, itu orang apa itu ngeliatin guru melulu. Oh, mandang guru ibadah. Tidak pada tempatnya di situ, ya. Iya. Tidak pada tempatnya. Tempatnya yaitu memandang guru adalah mengambil keteladanan dan nasihat-nasihatnya. Pandang tuh mushaf Al-Quran, baca, ya. Sering-seringlah baca Quran ketimbang baca WhatsApp, HP. Kurangi itu mandang HP. Ya. Kalau mandang Al-Quran, mata seger, kepala jernih, pikiran terang, hati tenang. Itu gara-gara memandang Al-Quran dibaca. Tapi kalau baca WhatsApp, ya, mata pedas, pikiran keras, ya, ya, otak, ya, butek, ya, hati kucel. Udah repot. Ya Allah. Tapi yang begitu diburu dan dikejar. Ya Allah. Apalagi konten-konten baru yang orang belum lihat, pengennya lihat. Mana setengah jam gak cukup, ya. Sementara baca Quran 1 juz, ya, setengah jam cukup, ya. Bahkan yang sudah lancar seperempat jam 20 menit selesai 1 juz, ya.
cukup. Giliran baca HP setengah jam belum cukup, sejam kurang, 2 jam minta tambah waktu. Jadi kita banyak terlena dengan urusan-urusan dunia. Jadi kata Rasulullah ada 3 memandang yang berpahala. Yang mewakili memandang guru, sebab tidak mesti ketemu guru setiap hari, maka memandang wajah orang tua. Yang mewakili memandang Ka'bah, kita belum ada biayanya, maka cukup memandang masjid. Pengarang kitab ini mengatakan bahwa kalau duduk di majelis ilmu tidak memberikan manfaat selain memandang wajah guru, maka bagi orang yang sehat akalnya wajib untuk datang ke majelis ilmu. Wajib untuk datang ke majelis ilmu. Sebab di majelis ilmu ada guru, guru menyampaikan ilmu. Maka memandang guru yang tepat, kata pengarang kitab ini, adalah ketika kita datang ke majelis ilmu, bertemu guru, guru menyampaikan ilmu, kita memandang guru, mengambil manfaat dari ilmunya. Guru dengan ilmu itu kan 2 sisi mata uang yang tidak boleh terpisah. Saya kadang-kadang lagi di mana gitu, tiba-tiba ada orang datang, ngajak salaman aja, assalamualaikum, salam, siapa nih? Ustaz, saya ya, mohon maaf nih, saya mau nanya. Tidak pada tempatnya majelis ilmu, tapi karena dia butuh pengetahuan, kadang-kadang kita diberhentiin, ditanya. Yang kita bisa jawab, jawab. Yang nggak bisa dijawab, persoalan hukum dan sebagainya, ngomong. Tempo ya, tunggu. Nanti saya buka dulu kitabnya supaya pemahamannya tidak keliru. Nanti sehari 2 hari kamu boleh datang ke rumah. Nah, caranya begitu. Karena itu guru dengan ilmu itu 2 sisi mata uang yang tidak bisa dipisahkan. Sehingga guru itu punya ilmu, maka guru yang punya ilmu pasti pernah berguru. Karena pernah berguru, maka akhirnya jadi guru. Lah kalau tidak pernah berguru, tahu-tahu jadi guru, repot. Bagaimana mengangkat dirinya supaya dikenal orang? Bisa-bisa aja ngaku cucunya Wali Songo, cucunya Syekh siapa, supaya kemudian keangkat, maka menggunakan atribut-atribut yang aneh-aneh. Bisa ngomong sama semut, bisa ketemu malaikat, gitu kan. Itu kan kadang-kadang itu hanya untuk mengangkat popularitas dirinya. Jadi bukan itu, tapi ilmu yang dia dapati, yang bisa untuk menerangi umat. Sehingga kata Imam Hasan Al-Basri, ulama itu seperti bintang. Zaman dulu, kalau zaman sekarang susah, karena alam ini sudah terang oleh lampu. Zaman dulu, ini musim apa, ini jam berapa, ini sedang posisi di mana, itu yang dilihat bintang. Maka guru itu seperti bintang. Kalau bintang itu nampak terbit, maka orang mengambil petunjuk. Oh, ini lintang ini adanya di sebelah timur. Berarti kalau mau jalan ke selatan, ke kanan kita. Oh, ini lintang ini kalau kita mau ke utara, ya, ke kiri kita. Nah, itu karena bintang. Maka kalau guru adlamat, kalau guru tidak nampak ilmunya, maka tahayyaru, mereka bingung. Ini ada masalah begini, mau nanya siapa ini? Guru nggak ada. Kita kan paling bisanya juga
kira-kira begini kali, ya kira-kira begitu kali, nggak bisa. Urusan agama nggak boleh pakai kira-kira. Maka kematian ulama adalah keretakan dalam Islam. Kitabnya banyak, tapi yang bisa buka, yang bisa membaca dan menerangkan ya ulama ini, kiai ini. Selama kiai ini masih hidup, ini kitabnya bunyi semua, ilmunya keluar semua. Lah kalau kiainya meninggal, kitabnya menembah, ya udah, nggak ada yang bisa membacakan, nggak ada yang bisa menerangkan. Maka retak itu agama. Kalau ulama meninggal dunia, agama retak. Nah sekarang ulama semakin langka. Maka saya memesankan kepada jamaah, ya, tolong titipkan anak-anaknya. Kalau anak sudah pada dewasa semua, ya titipkan cucu-cucunya di pesantren-pesantren supaya bisa menggantikan guru-guru kita yang sudah pada meninggal. Bahwa orang alim itu disejajarkan oleh Rasulullah, kedudukannya, makomnya sama dengan Rasulullah. Bagaimana nggak mulia itu orang alim? Disejajarkan kedudukannya dengan makomnya Rasulullah. Maka kalau sudah disebut ustadz, sudah disebut kiai, itu kudu nyamain akhlaknya dengan akhlak Rasulullah. Ustadz punya uswatun hasanah, T-nya tawadu, ya. A-nya amanah, ya. U-S-T-A, ya. Zal-nya apa? Zikir. Ingat-ingat apa yang sudah disampaikan kepada umat. Itu singkatan ustadz itu punya uswatun hasanah. Nah kalau baru dipanggil ustadz udah petentang, udah lagu selagu-lagunya, wah nggak ada uswah, nggak ada keteladanan. Uswah. Ya. Yang kedua tawadu rendah hati. A-nya aman. Zalnya zikir, ingat-ingat apa yang sudah disampaikan kepada umat. Rasulullah mensejajarkan ulama pada makomnya Rasulullah, kedudukan Rasulullah. Mana keterangannya? Hadis dari beliau menyampaikan, man zara aliman faka'annama zarani. Siapa yang datang kepada orang alim, maka dia seolah-olah datang kepadaku. Berarti kan sama ini kedudukan orang alim dengan Rasulullah. Siapa itu yang mengangkat kedudukannya? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka pantasnya ulama itu setidaknya selalu berkiblat mengambil keteladanan dari Rasul. Man zara aliman faka'annama zarani, wa man safaha aliman faka'annama safahani. Siapa yang salaman dengan orang alim, maka seolah-olah dia salaman denganku. Karena orang alim itu pasti punya guru, ya. Dia pernah salaman dengan gurunya, gurunya pernah salaman dengan gurunya, guru-gurunya salaman lagi dengan guru-gurunya, guru-gurunya pernah salaman dengan di atas gurunya lagi, nyambung sampai Rasulullah SAW. Jadi tangan ini nggak pernah sampai dengan Rasulullah, tapi ketika tangan ini salaman kepada guru, guru salaman kepada gurunya, gurunya ke gurunya, nyambung sampai kepada Rasulullah SAW. Maka tangan ini jangan dipakai pada hal-hal yang tidak baik. Kenapa? Karena pernah bersalaman dengan Rasulullah. Nyambung salamannya maksudnya. Pantaskah tangan yang kecipratan minyak wangi lalu kemudian untuk mengambil barang-barang yang baunya tidak sedap? Kan tidak pantas. Karena itu ya, angkat tangan ini terus ya, untuk yang mulia-mulia, yang baik-baik. Lalu manzaro
aliman, man jalasa aliman faka'annama jalasani. Siapa yang duduk dengan orang alim seolah-olah dia duduk denganku. Orang alim, guru pernah duduk dengan gurunya, gurunya pernah duduk lagi dengan gurunya, gurunya ke gurunya lagi, nyampe kepada sahabat, pernah duduk kepada Rasulullah SAW. Wa man jalasani fid dunya ajlasahullahu ma'i yaumal qiyamah fil jannati. Siapa orang yang duduk bersamaku di dunia karena pernah duduk dengan para ulama, maka besok di hari kiamat akan Allah dudukkan tempatnya, yaitu ada di dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanallah, kita nggak boleh main-main, maka musuhin ulama itu dosa. Orang-orang kaum Bani Israel lah, ya, mereka yang berani membunuh, memusuhi dan membunuh para nabi dan para rahib-rahibnya. Maka umat ini tidak boleh menyakiti guru-gurunya. Umat ini tidak boleh apalagi membunuh guru-gurunya, ya. Sebab ya, guru-guru ini, ya, mata rantai dari sanadnya bersambung sampai kepada Rasulullah SAW. Sehingga Rasul mengatakan, ulama'i kal anbiya li bani Israil. Ulamaku itu, ya, orang-orang alim dari umatku itu, mereka seperti para nabi di zaman kaum Bani Israil. Masya Allah, sebegitu mulianya kedudukan orang yang berilmu karena sebab ilmunya. Maka pantas Allah menyebutkan yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Niscaya Allah akan mengangkat orang-orang di antara kalian yang beriman, dan Allah mengangkat, ya, orang-orang yang menuntut ilmu, diangkat derajatnya yang mulia. Akan menjadi berbeda orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu. Rasul menyampaikan, Allah menyampaikan, qul hal yastawil ladina ya'lamuna wal ladina la ya'lamun. Baik Bapak-bapak, hadirin hadirat yang dirahmati Allah, inilah, ya, kajian pelajaran kita dari bab tentang keutamaan majelis ilmu. Begitu pula guru tidak boleh sembrono, mentang-mentang sudah diangkat jadi ustadz, jadi kiai, akhirnya sembrono, ya, dengan mudah menyakiti jamaah dan murid-muridnya. Tutur katanya kurang sopan, akhlak perilakunya tidak menunjukkan akhlak perilaku yang baik, ya. Wahai guru, Anda diangkat menjadi guru, Anda menjadi ustadz, menjadi kiai karena punya jamaah, punya murid. Kalau jamaahnya bubar, muridnya bubar, bagaimana? Mantan ustadz toh. Ya, bagusan mana mantan preman sama mantan ustadz? Bagus mana mantan preman sama mantan ustadz? Ya mantan preman, ya mantan preman jadi ustadz. Kalau mantan ustadz jadi preman. Masya Allah. Jadi ada timbal baliknya. Kalau jamaah dituntut untuk hormat kepada guru, maka guru juga harus bisa menyayangi kepada jamaahnya, harus bisa menyayangi kepada murid-muridnya. Sebab al-ulama, ya, arhamu, ya, min abaihim wa ummahatihim. Ulama-ulama itu lebih sayang, lebih cinta kepada umat daripada cinta bapak ibu mereka. Kalau cinta bapak ibu kita kan menyelamatkan dunia, tapi belum tentu menyelamatkan akhirat. Kalau ulama-ulama menyelamatkan dunia sampai negeri akhirat. Karena itu al-ulama yanzurul ummah bi'ainir rahmah. Ulama itu memandang umat dengan pandangan kasih sayang. Masya Allah. Jadi tugas ulama itu memandang umat dengan pandangan kasih sayang. Jadi umat itu kayak anak aja.
ada yang ngerti, paham sama gurunya, ada yang udah ngaji, selesai ngaji, temu di jalan kayak orang nggak kenal, ada yang begitu. Tapi tetap yang durul ummah bi'ainir rahmah, memandang umat dengan pandangan kasih sayang. Wallahu a'lam bishawab. Sudah waktu 3 menit. Nah, barangkali ada yang menambahkan, silakan. Ya. Assalamualaikum. Suaranya kurang keras. Bagaimana cara kita selalu bersyukur? Cara kita selalu bersyukur adalah memperbanyak ibadah. Ya. Pertama, cara bersyukur itu perbanyak ibadah. Karena begini, Rasulullah itu sholat malamnya itu nggak putus-putus, apalagi di bulan Ramadan, sampai diceritakan kakinya aja bengkak-bengkak, sehingga Siti Aisyah rada-rada kesel. Ya Rasulullah, engkau kan orang baik, orang yang nggak punya dosa, kenapa sih kalau sholat sampai sepanjang malam? Apa jawab Rasulullah? Afalam akunu abdan syakur, apa aku tidak boleh kalau menjadi hamba yang pandai bersyukur? Jadi cara bersyukur itu ya, pertama adalah perbanyak ibadah. Itu secara garis besar. Nah, secara detail, kalau kita syukur nikmat atas rezeki, maka tambahin sedekah. Kalau kita syukur nikmat atas badan sehat, maka semangati dalam berbuat kebaikan lewat anggota badan kita. Kalau kita syukur nikmat karena kelonggaran waktu, kesempatan waktu, maka manfaatkan waktunya untuk selalu berbuat kebaikan. Itu adalah bagian dari cara-cara kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi secara garis besar, bersyukur itu adalah dengan memperbanyak amal ibadah. Demikian. Wallahu a'lam bishawab. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Nanti habis ini babnya maja habis syukur.